tempat inilah, proyek inilah adalah salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi. Dan yang paling penting, sebagian besar dari kawan-kawan kami yang terlibat sudah menderita, sudah dimasukkan ke tempat-tempat yang harus mereka masuk karena kesalahan. Tetapi ada yang tidak tersentuh hukum, yang juga menikmati hasil dari sini, ada yang tidak tersentuh hukum sampai hari ini. Kalau kita bicara mengenai Hambalang ini sangat menarik sebenarnya. Kalau sikap kami Partai Demokrat itu sangat jelas gitu ya. Ya bawa aja ke ranah hukum, bawa aja ke KPK, bawa itu bukti-buktinya gitu loh, ya kan? Jangan sibuk buang narasi sana sini yang nggak jelas. Nazarudin dan Anas, kartu mati pencapresan Pangeran Cikeas. Tidak membangun narasi kosong. Ini jelas Andi Malarangeng diduga 4 miliar dan diproses secara hukum. Ada sebutan, kan mereka ini disebut-sebut. Andi Malarangeng disebut, diperiksa KPK, masuk jadi terpidana. Angelina Songgak dipanggil, kena. Pertama kali Nazarudin. Dan itu juga disuarakan Julianis, disuarakan Nazarudin, ada di media. Siapa? Ibas, kenapa nggak diusut? Masa kebanyakan jualan narasi kosong di publik seakan-akan kayaknya ngerti hukum, paham hukum, tapi dari awal pun langkahnya udah salah dalam konteks hukum gitu, terkait dengan membuat KLB ilegal gitu. Jadi ayo, kalau emang pengen bahas Hambalang silakan ya, gerombolan liar di sebelah kalau mau bawa ke KPK, ayo kami tunggu sekali lah itu bagus banget itu. Jadi jangan banyak bicara lagi di media mengenai Hambalang-Hambalang, tapi hanya narasi kosong aja, tapi nggak ada isinya. Demokrat sendiri sampai sekarang merasa masalah Hambalang itu jadi aib buat mereka. Karena setiap kali mereka coba mengangkat sedikit prestasi dari Susilo Bambang Yudhoyono, Candi Hambalang selalu muncul sebagai pembanding. Korupsi Hambalang itu seperti bisul di pantat buat Demokrat yang sangat mengganggu gerak mereka untuk kembali menaikkan nama partai yang setiap pemilu terpuruk dan sekarang ada di angka 7,7% saja. Kalau nggak hati-hati, Demokrat bisa nyungsep dan jadi partai kecil yang nggak lolos pemilu di 2024 nanti. Nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY santer diberitakan sebagai kandidat terkuat Capres 2024 dari Partai Demokrat. Meski belum ada keputusan resmi, namun Pangeran Cikeas itu digadang-gadang mampu melanjutkan kejayaan partai berlambang Mercy. Secara fisik, AHY memang barang bagus untuk dijual di pasaran. Selain masih muda, ia juga dianugerahi wajah yang ganteng. Cocoklah jika ingin merebut hati kalangan milenial, khususnya kaum hawa, yang memang mengidamkan punya pemimpin muda dan ganteng seperti dirinya. Polosan-polosan pada AHY terus dilakukan. Jajak pendapat dari lembaga survei juga terus diperhitungkan. Selain tokoh muda lain seperti Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan Anies Baswedan, nama AHY kerap masuk dalam urutan. Ya, meskipun sampai saat ini elektabilitasnya masih jauh dari harapan. Meski begitu, Demokrat tetap pede menjagokan AHY. Bagi mereka, Pilpres masih 3 tahun lagi, masih banyak waktu yang bisa digunakan untuk memoles elektabilitas dan popularitas sang pangeran. Urusan poles-memoles memang ahlinya Demokrat. Dengan dalang terkenal bernama Susilo Bambang Yudhoyono, Demokrat sudah membuktikan kejayaan. Dari partai kecil yang baru lahir jadi partai penguasa 2 periode dan partai besar sampai saat ini. Polesan-polesan SBY pada putranya itu sudah semakin terasa. Gaya pidato dan cara AHY tampil di depan media mirip sekali dengan bapaknya. Hasilnya ya cukup baik. Dalam beberapa kali survei, elektabilitas dan popularitas AHY terus meningkat. Tapi itu tak bisa jadi patokan. Meski potensial, namun langkah Pangeran Cikeas maju sebagai Capres 2024 bisa jadi hanya sebuah ilusi. Ibarat kapal, Demokrat harus siap-siap menghadapi karang besar yang bisa menghancurkan partai itu. Karang besar itu bernama Muhammad Nazarudin dan Anas Urbaningrum. Nazarudin adalah mantan punggawa Demokrat. Ia pernah menjabat sebagai bendahara umum, sebelum akhirnya dipecat usai tersandung kasus korupsi. Saat duduk di kursi pesakitan, Nazarudin bahkan sudah meluapkan kemarahannya dengan mengobrak-abrik singgasana Demokrat. Ia ibarat bendungan bocor yang membuat sejumlah elit Demokrat masuk ke jeruji besi.
Sebut saja Anes Urbaningrum yang sebelumnya jadi ketua umum, Andi Malaranggeng, Angelina Sondak, Cerwacik, Siti Harta Timur Daya, dan beberapa jajaran elit lainnya. Bisa jadi aib-aib Demokrat masa lalu akan kembali diungkap Nazarudin menjelang Pilpres nanti. Kalau AHY maju sebagai capres, jangan heran jika saat itulah Nazarudin akan bernyanyi. Apalagi sempat mencuat bahwa adik kandung AHY, yakni Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, juga terlibat kasus korupsi juga. Apalagi saat ini, Nazarudin sudah berada pada gerbong musuh bebuyutan Demokrat. Bersama Muldoko, Nazarudin telah menyatakan perang dengan ikut mengkudeta Demokrat beberapa waktu lalu. Bendungan bocor itu kini sulit sekali dibendung dan akan menenggelamkan Partai Demokrat dalam waktu singkat.